Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan bulan mata pelajaran prakarya. Pada pagi hari ini, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu anak-anak. Silakan berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi ini tugas prakarya akan kita lanjutkan. Kalau minggu kemarin mengenai kalian saya tugasi untuk membuat rancangan atau membuat desain. Nah, sekarang desain yang sudah kamu buat itu marilah kita buat atau kita praktekkan, ya anak-anak. Baiklah, saya beri contoh desain, ya. Misalnya kalian sudah mendesain taplak meja yang 1/4. Saya mengatakan 1/4 karena ini nanti kalau di berempat digabung-gabung menjadi satu taplak meja. Kira-kira sekian ini lebarnya, 45 kali 45. Jadi sekian ya, 1/4. Ini kamu jadi setiap satu anak membuat sekian ini saja, ya, sekian saja. Kemudian kamu kemarin minggu yang lalu kan membuat desain. Desain itu rancangan yang akan diterapkan dalam taplak meja. Misalnya kamu membuat desain taplak, ini kan kamu membuat hanya 1/4-nya, jadi hanya satu saja yang dibuat. Nanti lah ini untuk tepi atau pojoknya, ya, desain pojok. Misalnya desain itu bermacam-macam, mungkin membuat desain seperti ini. Mungkin bisa juga membuat desain seperti ini, ya, digambari seperti ini, yang nantinya akan kamu buat taplak tersebut, ya. Kemudian mungkin hanya diberi renda bagian tepinya, seperti contohnya ini. Misalnya ini kotak-kotak anak-anak, tapi kalau hanya kotak-kotak, hanya dijahit saja seperti ini kan kurang bagus. Maka tepinya bisa diberi kotak renda, ya, diberi renda, nanti jadilah taplak meja atau serbet untuk anak laki-laki karena 1/4-nya. Nah, kalau kotak, lebih tepatnya kalau membuat seperti ini kotak, ya, mungkin lebihnya diberi renda seperti tadi, ya. Kemudian diberi ini, nanti saya praktekkan cara pembuatannya. Kemudian bisa juga ini menempel, ya, yang kemarin juga sudah saya berikan, ya. Ini kemudian ditempel, misalnya desain ini taplak yang 1/4 itu, ya, kemudian tepinya diberi renda atau diberi pita seperti ini, diberi pita juga boleh, ya, tepinya diberi pita, kemudian ditempelkan di sini, ya, ditempelkan untuk pojoknya, ya, tempelkan seperti ini. Kemudian nanti tepinya dijahit dengan menggunakan tusuk flanel, ya. Nanti akan tahu bagaimana tusuk flanel. Ya, marilah anak-anak, desain yang sudah kamu buat itu Ibu memberi contoh saja. Kalau kemarin yang sudah dikirim pada bulan itu ada yang membuat diberi luker-luker banyak sekali, itu terlalu ruwet, ya. Yang simpel saja. Yang simpel saja seperti itu tadi. Misalnya ini taplak meja atau hasil karyamu itu nanti kamu membeli kain sesuai dengan yang kamu inginkan, ya. Misalnya menempel ini, maka kainnya tentu saja dibuat yang polos, atau kamu buat
apa namanya, tusuk di apa, pakai benang sulam, disulam ya, disulam seperti ini boleh ya. Atau misalnya ini tidak ada sulamannya, kemudian kamu beri tidak rinda tapi apa, ini pita ya, pita seperti ini. Kemudian bagian sininya kamu tempeli, misalnya ini tidak ada sulamannya. Kemudian kamu tempeli ini yang ya, tempeli seperti ini. Maka caranya ini ditempel ya, ditempelkan, kemudian diberi ini apa, jarum bundel dulu ya, supaya tidak tergeser. Atau kalau tidak jarum bundel juga bisa benang ya, benang tapi dibuat disum saja ya, tidak usah didobel ya, hanya satu, bisa double anak-anak. Nah, kemudian dipakai untuk ini jelujur dulu supaya tidak berubah, dijelujur begini. Kalau tidak punya jarum bundel ya, dijelujur gini. Nah, ini hanya sementara. Nanti setelah itu dijelujur, lalu sudah ini misalnya sudah jelujuran ya. Tapi daripada dijelujur, kalau punya jarum bundel, pakai jarum bundel ini, kemudian dijahit tepinya. Tidak usah di bundel, tidak usah ya. Terus menggunakan tusuk tadi yang saya sampaikan, tusuk apa, lupa bulan sampean, tusuk flanel ya, gini ya, tusuk flanel itu ya. Bulan nggak pakai kacamata, kurang jelas nih. Nah, begini saja, set ya. Terus ini begini, dijahit. Tentu saja warna daripada bunganya ini disesuaikan dengan kainnya ya, disesuaikan dengan kain. Ini merah, berarti lebih cocok dengan kain yang pink misalnya ya. Ini kan hanya untuk contoh saja. Ya anak-anak, memang susah ya. Nah, gini, set, gini. Ya, sini, ya. Lalu, terus sampai selesai nantinya. Nah, ini namanya tusuk flanel ya. Untuk jangan dijahit biasa itu ndak, tapi ginilah, gini. Ini terus sampai selesai, nanti sampai ini muter ke sini sampai sini lagi ya, selesai ya. Itu selesai hiasannya ini. Adapun kalau sudah selesai tentu saja dipotong. Adapun pada bagian tepinya boleh, bagian tepi boleh kamu
diberi seperti ini pita, ya, pita begini, atau tepi sini kasih pita, atau dikasih renda, ya, tepinya dikasih renda, atau mungkin hanya dijahit biasa saja seperti ini pun bisa, boleh, ya. Itu tergantung kalian sendiri. Kalau kelompok berarti anak putri, berarti kelompoknya dalam satu kelompok membuat yang sama, yang nantinya kalau sudah masuk nanti dikumpulkan, kemudian nanti mau ibu gabungkan 1, 2, 3, 4 menjadi satu taplak. Sedangkan untuk anak laki-laki membuat seperti ini tidak apa-apa, boleh. Kemudian karena tujuannya untuk membuat serbet, maka sebaiknya diberi gantelan, ya, di bagian ujungnya seperti ini. Atau kamu desain menjadi serbet yang memanjang, ya. Ini kain memanjang, ya. Kemudian ini diwiru-wiru, nah, diwiru-wiru gini. Kemudian atasnya diberi kain lagi, ya. Misalnya diberi kain lagi yang kainnya, sebentar ya Nana, panjangnya sama dengan itu. Misalnya di sini diberi lagi seperti yang dipakai untuk lap tangan di ini itu loh. Kemudian ini ditempeli hiasan, ya, ditempeli hiasan ini tadi, atau hiasan lain ditaruh di sini. Tentu saja ini cara menempelkannya seperti ini tadi, ya, itu, ya, ini seperti ini. Kemudian ini menjadi serbet yang dipakai untuk di dapur atau di tempat cuci tangan itu loh ya anak-anak. Itu untuk anak putra, satu anak membuat satu. Kalau tidak bisa seperti ini, misalnya membuat seperti anak perempuan tadi, satu saja ini, kemudian diberi gantelan, ya, pegangan. Nah, diberi pegangan seperti ini pun boleh, ya. Tentu saja ini didesain, dikasih hiasan, mungkin hiasannya desainnya seperti ini, boleh. Ini berarti di sulam, ya, disulam. Ya, kalau tidak disulam ya ditempel ini tadi, ya, ditempeli itu, gitu ya, anak. Kemudian tadi Bu Wulan memberi contoh yang kotak. Yang kotak ini juga bisa disulam, ya, seperti ini. Tepinya bisa diberi renda atau boleh diberi pita, ya, bagian tepinya ini, ya, bagian tepinya. Kemudian ini disulam. Nyulamnya bagaimana? Nyulamnya dengan menggunakan benang sulam. Bentar, benang sulam, misalnya ya, ini dimasukkan begini, ya. Kemudian dibawa ke samping, masuk pada, sebentar, masuk pada ini kotakan yang ini, ya. Ini kan sudah kamu pola, ya. Kemudian masukkan ke sana. Tentu saja pakai span ring atau span ram atau bentang, ya, bentang, ya anak-anak. Pakai ini kok agak kurang, ya.
Coba saya beri contoh yang lain sebentar supaya bisa jelas. Jadi kalau sudah didesain, di sini diterapkan pada kain. Ya, kamu siapkan kain. Misalnya ini kan tadi kotak-kotak ya, kotak-kotak. Benangnya benang sulam ya, tidak benang yang besar. Ini sengaja benang besar biar kamu jelas maksudnya. Ini, ya. Berarti ini gini, dari ujung sini ke kotak satu, ya. Jangan di double, satu saja. Kemudian dibawa ke belakang, terus disematkan lagi. Nah, seperti ini. Aduh. Nih. Dari sini masuk, keluar, ujung yang tadi yang pertama kali ditusuk keluarnya. Nanti jadi seperti ini. Ya, terus dimasukkan sana. Nah, terus nih masuk lagi ujung sini, ujung kotak yang samping, ya. Kemudian dibawa ke atas. Kemudian kita ambil lagi. Nah, kita bawa ke sana benangnya. Terus kita ngambil dari sini lagi, ngambil dari ujung sini ya, dibawa ke tengah. Gini. Ini harusnya pakai bentang, Nak. Spanram. Ini terus masuk ke tengah lagi. Nah, gini. Terus dibawa lagi ke sini. Masuk ini lagi ke tengah. Sana lagi. Ini tidak pakai bentang sebetulnya juga nggak apa-apa, asalkan kamu bisa mengira-ira kenceng tidaknya ya. Terus yang satu lagi, kotak satu lagi ya, kotak samping lagi ini. Sudah keluar sini, ini dibawa ke depan, kemudian masuk lagi dari ini ke tengah lagi. Terus masukkan tengah lagi. Gitu. Ya. Nih. Kemudian kamu pengennya jalan kemana? Jalan ke sana, berarti ini
sini lagi. Nah. Terus tengahnya mana? Tengahnya ini, ya dari sini lagi. Nih, masuknya sana. Nah, ini. Ya, masukkan lagi, kemudian ke samping. Sampingnya mana ini? Nah, sini. Ya, kemudian masuk lagi dari ini, ya, dari batang ini apa jenis benang, dimasukkan, terus ke tengah lagi. Ini masuk lagi, keluar lagi samping sana, samping kirinya. Lagi, samping lagi. Oh, yang satunya ini terlalu lebar ya. Ini harusnya sini. Ini karena sudah terlanjur di sini, maka saya samakan saja. Ini anak-anak, memang seperti kerajinan ini agak makan waktu ya, maka dari itu kamu harus menyesuaikan waktunya, berapa hari nanti selesai ya, harus selesai. Jadilah seperti ini ya, seperti yang ada pada pola yang sudah dibuat ini tadi saya coba. Nah, nanti sini terus ini lebih pendek ya, dibuat lebih pendek, dibuat hanya 3, ini ke samping 3, ini ke samping 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, dibuat ke samping 5 yang bagian bawahnya. Itu kira-kira anak-anak ya. Buatlah yang sekiranya tidak terlalu rumit ya. Waduh Bu, ini kok terlalu rumit, saya tidak bisa seperti itu. Misalnya ibunya bisa minta apa ya, petunjuk ibunya ya. Nanti ibunya memberitahu 1 2 kali, kan kamu bisa melanjutkan ya, seperti ini ya. Tuh kalau yang kotak-kotak ya, yang polos seperti tadi ini kamu beri namanya aplikasi ya, juga boleh. Bu, saya pengen polos saja, hanya diberi apa namanya, renda atau diberi pita juga boleh ya. Tapi tentu saja dalam penilaian kan, kalau kamu dalam pembuatannya rumit, sulit, tentu saja penilaiannya atau nilainya lebih tinggi daripada yang amat sangat sederhana sekali ya. Disesuaikan, nek buat pembuatannya itu rumit, agak sedikit sulit ya, nilainya tentu saja lebih tinggi daripada hanya biasa-biasa saja. Misalnya ini kain taplak, kain apa, polos, kemudian kamu beri renda saja, atau kain yang kotak-kotak ini tadi hanya diberi renda saja tepinya ya, itu juga boleh. Tidak saya beri hiasan ini Bu, juga boleh ya. Itu ini kain polos Bu, saya buat seperti ini saja juga boleh. Demikian anak-anak ya, contohnya dalam pembuatan
Kalau mungkin belum jelas, ibunya bisa memberi contoh, boleh tanya pada orang tuanya atau kakaknya atau budenya atau siapa saja boleh ya. Itu. Demikian saya kira pertemuan kali ini contoh dalam pembuatannya. Nah, kalau ini berarti praktek pembuatan. Kalau kemarin adalah pembuatan desain terlebih dahulu. Kamu sudah punya nilai desainnya dan nanti punya nilai hasilnya. Ya. Itu anak-anak, saya kira itu. Dan dalam pembuatan praktek ini nanti boleh dibuat sampai minggu yang akan datang. Jadi minggu ini saya beri contoh-contoh seperti ini tadi. Kemudian minggu yang akan datang nanti melanjutkan. Kalau belum paham boleh tanya pada bulan. Tapi tolong kalau tanya itu jangan hal yang sudah disampaikan, sudah jelas di video, sudah saya beritahukan, tapi kalian tetap tanya lagi. Lah itu berarti mengulang. Tanya yang sekiranya belum ada yang saya jelaskan, belum paham begitu ya. Itu. Demikian anak-anak ya. Saya kira cukup penjelasan bulan. Nanti kalau belum jelas benar boleh tanya pada siapapun, bahkan juga pada bulan juga boleh. Ya. Selamat mencoba. Ya, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa akhir pelajaran terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.